A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-285 dari surah Al-Baqarah, yaitu 3 ayat penutup, kemudian juga termasuk 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kalau kita sebut 3 ayat penutup, mulai dari ayat yang sebelumnya. Kalau kita sebut 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, karena 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah ini adalah 2 ayat yang diterima oleh Rasulullah SAW langsung dari sisi Allah, dari bawah arash, di malam Isra dan Mi'raj. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ada bersabda, "U'titu khawatimu suratil Baqarah." Sesungguhnya aku diberikan penutup surah Al-Baqarah, min baiti kanzin, dari rumah perbendaharaan, min tahtil arsh, dari bawah arash, lam yu'tahunna nabiyyun qabli, tidak ada satu orang pun dari nabi sebelumku yang pernah diberikan 2 ayat terakhir ini. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari pula, hadis sahih, Rasulullah ada bersabda, al-ayatani min akhiri suratil Baqarah, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafata, barang siapa yang membaca kedua ayat tersebut pada suatu malam, maka 2 ayat itu sudah mencukupinya untuk diberikan perlindungan, untuk diberikan pemeliharaan, untuk dijauhkan dari sebarang gangguan dan malapetaka. Nah, jadi 2 ayat terakhir ini disebut juga sebagai 2 ayat yang istimewa karena tidak pernah Nabi sebelum Nabi menerimanya, sebelum Nabi Muhammad. Kemudian memiliki keistimewaan karena dijemput langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memiliki keistimewaan yaitu bisa menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita. Bahkan dalam kitab sahih riwayat dalam kitab sahih Imam Bukhari, hadis tentang keistimewaan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini diletakkan dalam satu bab, yaitu bab malaikat yang hadir menyaksikan perang Badar. Jadi malaikat hadir menyaksikan perang Badar karena keistimewaan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka mari kita lihat kandungan ayat ini, dan terlebih dahulu kita lihat ringkasannya, kemudian kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Setelah itu barulah kita akan membahaskan ayat ini dengan lebih lanjut. Ayat ini menerangkan tentang pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah itu beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada baginda. Orang-orang beriman pun juga
beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada baginda. Apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah? Al-Quran, firman-firman Allah. Kemudian diterangkanlah tentang keimanan itu, yaitu keimanan itu meliputi keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kemudian kepada hari akhirat, kemudian juga nanti dalam ayat berikutnya kepada qada dan qadar. Nah, apabila kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, ayat sebelumnya menerangkan tentang Allah yang memiliki alam semesta ini. Allah memiliki apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Apabila disebut Allah memiliki, bermakna Allah berkuasa ke atas apa yang dimilikinya. Berkuasa karena Allah mengetahui apa yang dimilikinya itu dengan sempurna. Kemudian Allah berkehendak apa saja terhadap apa yang dimilikinya. Kemudian Allah mampu untuk melakukan apa saja ke atas apa yang dimilikinya. Nah, apabila telah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pengetahuan Allah yang sempurna dan kehendak Allah yang sempurna dan kekuasaan Allah yang sempurna melalui ayat yang sebelumnya, maka tidak ada alasan lain kecuali beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan, yaitu firman-firmannya. Tidak ada maknanya memperakui Allah sebagai yang maha mengetahui, maha berkehendak dan maha berkuasa, kemudian tidak mau beriman kepada Allah. Maka Rasulullah adalah yang bersegera beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang Allah turunkan. Orang-orang beriman mengikuti Rasulullah pula untuk beriman. Nah, itu adalah sikap yang terpuji. Jadi ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang keimanan. Keimanan kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul dan hari akhirat. Maka kita sebutlah ini keimanan bahagian pertama. Nah, nanti ayat yang berikutnya keimanan bahagian yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Allah berfirman, amanar rasul, telah beriman Rasulullah. Rasul yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah beriman Rasulullah bima unzila ilaihi, kepada apa-apa yang telah diturunkan kepadanya. Apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah? Firman-firman Allah yang kita sebut sebagai Al-Quran. Mir Rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah firman-firman Allah itu dari Allah. Ini nanti kita akan terangkan bahwasanya ada yang mengatakan kafir Quraisy, mengatakan bahwasanya yang diterima oleh Rasulullah itu bukan dari Allah tapi dari syaitan. Nah, maka ayat ini menjelaskan tidak, yang diterima oleh Rasulullah itu adalah firman-firman Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billah, masing-masing beriman kepada Allah. Siapa yang dimasukkan dengan masing-masing di sini? Rasulullah beriman kepada Allah. Orang-orang beriman, masing-masing orang-orang beriman itu beriman juga kepada Allah. Selanjutnya wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Nya di sini adalah nya Allah. Jadi beriman kepada malaikatnya, malaikat Allah, kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah, dan rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih.
Kami tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul-rasulnya yang lain. Nanti kita terangkan, ada sebahagian dari manusia membedakan antara rasul-rasul Allah. Ini rasul kami dan ini bukan rasul kami. Nah, di dalam Islam tidak dibenarkan membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami telah mendengar dan kami telah taat. Maksudnya kami mendengarkan firman Allah itu dan kami mentaatinya. Ghufranaka Rabbana, ampunanmu wahai Tuhan kami adalah yang kami harapkan. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami kembali. Maknanya kami akan kembali kepadamu di hari akhirat kelak, yaitu untuk mendapatkan balasan dari apa yang telah kami lakukan selama hidup di dunia. Kita ulang dari awal ayat. Telah beriman Rasulullah terhadap apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan orang-orang beriman pun juga telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah dari Tuhannya. Masing-masing telah beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kami tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya, dan mereka mengatakan kami telah mendengar dan kami telah taat. Ampunanmu wahai Tuhan kami adalah yang kami harapkan, dan kepadamulah kembali. Dan kepadamulah kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di dunia. Jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang pengkhabaran dari sisi Allah bahwasanya Rasulullah dan orang-orang beriman telah beriman kepada kitab suci atau firman-firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkanlah keimanan kepada kitab suci itu, isinya di dalam adalah menerangkan tentang rukun iman, yaitu keimanan kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul. Kemudian sepatutnya orang-orang yang beriman yang telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenarnya, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka hendaklah segera mendengarkan firman Allah itu, dan jangan cukup hanya mendengarkan, mentaati juga apa yang telah didengarkan. Kemudian apa yang didengarkan kemudian ditaati, itu semua akan didapatkan kembali di saat menghadap Allah di akhirat nanti, karena semua yang dilakukan di dunia akan dibalas. Inilah dia tentang ayat yang akan kita bahas. Maka kita akan pergi ke tafsir, yaitu pergi ke penjelasan yang lebih terperinci dari ayat. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan kandungan ayat ini. Allah memulai ayat ini dengan satu pemberitahuan. Amanar Rasul, telah beriman Rasul itu. Telah beriman Rasul itu. Apabila kita lihat ayat ini sudah kita terangkan tadi, ayat yang langsung diterima oleh Rasulullah dari sisi Allah di malam Isra dan Mi'raj. Kalau langsung diterima oleh Rasulullah, sebenarnya yang lebih tepat adalah amanta bima unzila ilaika. Maknanya telah beriman kamu wahai Rasul, karena Rasulullah menerima langsung ayat ini. Tentunya yang lebih sesuai adalah telah beriman kamu wahai Rasul terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu. Tapi Allah tak menyebut kamu di sini kepada Rasul. Tapi Allah menyebut telah beriman Rasul itu. Rasul itu yang dimasukkan siapa? Rasulullah. Padahal Rasulullah menerima langsung dari sisi Allah. Malaikat Jibril pun dalam kajian bahwasanya malaikat Jibril berhenti sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah sendiri yang meneruskan perjalanan menuju Allah untuk menerima tiga perkara. Nah, salah satu yang tiga itu adalah dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini. Yang dua lagi adalah perintah salat, kemudian juga siapa yang melakukan kesalahan dan dia berdosa, maka dosanya insya Allah akan diampuni oleh Allah selagi ia tidak menyekutukan Allah.
Itu adalah satu pemberian yang istimewa dari sisi Allah. Melakukan kesalahan berdosa, tapi dosa akan diampuni selagi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita bahas bukan yang dua itu, bukan perintah salat dan bukan tentang keampunan dari sisi Allah bagi orang yang melakukan kesalahan. Tapi yang kita bahas adalah salah satunya adalah dua ayat terakhir yang diterima oleh Rasulullah. Allah tidak berfirman, "Kamu wahai Rasulku telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu." Allah tidak menggunakan kata kamu. Dalam pembahasan tafsir adalah kata kamu itu belum lagi menampakkan pengagungan. Baru menampakkan pengagungan kalau dalam bahasa Arab apabila tidak menggunakan kata kamu. Telah beriman Rasul itu. Nah, padahal Rasul itu adalah yang diajak bicara, yang langsung ada di hadapan. Sama dengan umpamanya katakan ada seorang yang bertanya di hadapan ini, setelah kita menyampaikan pengajian, maka yang bertanya itu tidak mengatakan Ustadz telah berkata apa tadi? Bapak telah berkata tadi, atau kamu telah berkata tadi yang begini. Maka yang saya tanyakan, tidak begitu pertanyaannya. Tapi dia menyebut Ustadz telah berkata tadi. Padahal dia bisa mengatakan kamu atau Anda telah berkata tadi. Tapi tidak digunakan kata kamu atau Anda ini, karena kata kamu, kata Anda ini masih belum lagi mengagungkan, memuliakan, meninggikan. Tapi dengan mengatakan Ustadz telah berkata tadi, padahal Ustadz itu ada di hadapannya dan dia bertanya kepada Ustadz itu, tapi tidak menggunakan kata kamu, karena kata kamu itu masih belum lagi meninggikan. Begitu juga Allah ingin meninggikan Rasulnya dengan tidak menggunakan kata kamu. Jadi kalau Allah saja meninggikan Rasulnya, bagaimana kita? Sepatutnya kita juga meninggikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebahagian ulama tafsir menyebutkan dalam tafsir mereka bahwasanya ayat ini adalah ayat pujian Allah kepada Rasulullah, yaitu dengan mengkhabarkan tentang keimanan Rasul. Satu lagi, keimanan itu nampak atau tak nampak? Tak nampak keimanan, karena keimanan adalah perkara yang tersembunyi di dalam hati. Namun Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan yang tersembunyi dalam hati Rasul itu dengan mengatakan telah beriman Rasul itu. Jadi penetapan Rasul sebagai seorang beriman, yang menetapkannya adalah Allah. Kalau Allah yang menetapkan bahwasanya Rasul itu adalah seorang yang beriman melalui pengkhabaran dari sisinya, maka ia adalah pengkhabaran yang tepat. Pengkhabaran Allah itu kuat. Kalau kita, siapa yang mengkhabarkan kita ini sebagai orang beriman? Kita sendiri, saya orang beriman, atau orang lain, dia itu telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah, kepada firman-firman Allah. Nah, yang menyebut, yang mengkhabarkan kita itu sebagai orang beriman, kita atau manusia yang lain. Tetapi yang mengkhabarkan Rasulullah beriman adalah Allah. Maka nampaklah tingginya kedudukan Rasul. Di sini letak keistimewaan bentuk penyampaian ayat ini, yaitu betapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan memuliakan Rasulnya. Amanar Rasul, telah beriman Rasul itu. Isinya di dalam adalah pengagungan kepada Rasul melalui pengkhabaran Allah tentang Rasul sebagai seorang yang telah beriman. Maka Imam Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam tafsir beliau fi Zilalil Quran menerangkan di sini letaknya keimanan Rasul yang tinggi, berbeda dengan keimanan orang-orang beriman lainnya, karena Allah mengagungkannya. Dan pengagungan Allah itu adalah bersesuaian dengan keimanan Rasul, karena Rasul beriman secara langsung.
Maknanya al-iman, imanut talaqqi al-mubashir, yaitu iman yang langsung tanpa perantara. Kalau kita lihat sejarah dari penurunan wahyu pertama, kita ambil umpamanya. Nah, wahyu pertama turun melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Nah, Rasulullah mengenali bahwasanya itu adalah firman Allah. Mengenali itu adalah firman Allah, percaya itu adalah firman Allah, tasdiq, membenarkan bahwasanya yang diterimanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung keimanan Rasul kepada Al-Quran, kepada firman Allah tersebut. Nah, kalau manusia keimanannya kepada firman Allah itu melalui penyampaian Rasul kepada mereka. Bahkan ada yang baru beriman, oh ya, ini bukan perkataan manusia ini, kalau seperti ini adalah firman Allah ini. Apalagi Allah telah memberikan tantangan. Kalau memang tidak percaya terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, coba datangkan yang seumpama dengannya, satu surah saja. Kalau kamu mampu, dan memang kamu tidak akan mampu, silakan minta bantuan kepada siapapun untuk membuatnya, tapi kamu pun juga tidak akan mampu. Oh ya, kalau tak mampu bermana itu adalah firman Allah. Nah, keimanan yang seperti ini bukanlah keimanan yang langsung, tapi melalui pendalilan. Apa pendalilan itu? Melalui pembuktian. Oh, memanglah terbukti ini bukan perkataan selain Allah, ini memanglah terbukti firman Allah. Nah, itu adalah iman yang tidak langsung. Nah, Allah meninggikan Rasul dengan menerangkan bahwasanya keimanan Rasul adalah keimanan yang langsung, percaya langsung, membenarkan langsung, yang diterima adalah firman Allah. Sebenarnya yang diminta dari kita pun begitu juga. Kalau sudah mendengar firman Allah, berimanlah secara langsung. Jangan fikir-fikir dulu, ini betul tidak nih ya? Saya tunggu dulu lah, kira-kira bermanfaat untuk saya tidak ya? Nah, itu iman yang tidak langsung. Apabila Allah telah memerintahkan salat, iman langsung. Ada yang baru beriman, apa manfaatnya salatnya? Oh ya, rupanya bagus untuk kesehatan. Nah, baru dia mau salat apabila dia memahami bagus, baik untuk kesehatan, maka sebenarnya dia tidak beriman. Apa sebab? Sebab yang membuatnya salat itu bukan karena keimanannya kepada Allah yang memerintahkannya salat, tetapi karena lain, karena kepentingannya kesehatan, keinginan hawa nafsunya, bukan karena keimanannya kepada Allah. Ada yang puasa juga begitu. Mengapa puasa? Oh, puasa untuk kesehatan dan lain sebagainya. Kalau begitu, maka tidak menampakkan sebagai seorang yang beriman. Mengapa salat? Karena Allah perintahkan salat. Mengapa puasa? Karena Allah perintahkan salat. Mengapa bagi warisan menurut hukum faraid? Karena Allah memerintahkan membagi warisan menurut hukum faraid. Oh, itu baru beriman dengan makna sebenarnya. Tak sesuai lah faraid di tempat kita ini. Kita pakai hukum adat sajalah. Umpamanya, ini orang yang tidak beriman kepada Allah, menganggap bahwasanya yang datang dari sisi Allah adalah rendah nilainya, bahkan dia tidak percaya kepada kebaikannya, maka menunjukkan orang yang tidak beriman. Dan pada hari ini hati-hati, boleh jadi kita terperangkap mengaku beriman padahal sebenarnya tidak lagi beriman, yaitu ketika kita katakan sebenarnya yang akan menyelamatkan manusia adalah dengan menjalankan syariat Allah, tapi ada di antara mereka mengatakan syariat Allah ini tak sesuai lagi zaman sekarang, ini untuk masa dahulu, ini di negeri Arab sana saja, ini tak sesuai di tempat kita sekarang ini. Orang yang seperti ini tidak lagi beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah.
Oh lihat, awas hati-hati, ini mungkin karena kebodohan, mungkin karena tidak cukup ilmu, mungkin karena kelalaian, dan na'udzubillah mungkin juga karena keangkuhan dan kesombongan. Kononnya pintar, pandai, tapi sebenarnya bodoh. Coba lihat apa yang telah didapat oleh manusia dengan mengambil petunjuk selain petunjuk Allah pada hari ini. Kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan isme-isme yang lainnya. Apa yang telah didapat oleh manusia? Oh, kerusakan demi kerusakan, kehancuran demi kehancuran. Nah, masih menunggu sampai kapan untuk beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah itu? Menunggu dunia kiamat? Maka sepatutnya orang-orang beriman segera beriman mendapat pujian, karena Allah menyebut orang-orang beriman setelah Allah menyebut Rasulullah yang telah beriman Rasulullah terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman pun telah beriman. Siapa yang dimasukkan dengan orang-orang beriman itu? Yang mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah disebut lebih dahulu. Kalau Rasulullah disebut lebih dahulu, maka apabila ada orang-orang beriman disebut setelah itu, bermakna yang dimasukkan dengan orang-orang beriman itu adalah orang yang beriman seperti Rasulullah beriman. Karena ada manusia pada hari ini mengaku beriman tapi tak mengikuti Rasulullah. Kalau kita sebut kafir malah pula dia, padahal dia tak mengikuti Rasulullah. Ada di suatu negeri, tak perlulah disebut nama di negeri mana. Nah, dia percaya kepada berhala-berhala, tapi ketika disebut kepadanya dia tidak beriman, oh marah sekali dia. Enggak, kami ini beriman, padahal dia menyembah berhala. Lalu siapa orang-orang beriman itu? Orang-orang beriman itu adalah orang yang beriman seperti Rasulullah beriman. Sebenarnya ayat ini apabila dilihat ke awal surah, ini adalah akhir surah. Kalau dilihat ke awal surah Al-Baqarah itu dimulai dengan sifat-sifat orang-orang beriman. Jadi awal surah Al-Baqarah dimulai dengan sifat orang-orang beriman, kemudian di akhir surah Al-Baqarah diterangkan pula tentang pujian Allah kepada orang-orang beriman itu. Jadi ayat ini diawali dengan perkara keimanan, ditutupi dengan perkara keimanan. Diawali dengan sifat orang-orang beriman, diakhiri dengan pujian Allah terhadap orang-orang beriman itu. Sudah saya terangkan dahulu tentang sifat orang-orang beriman. Hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini ayat-ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat orang-orang beriman. Orang yang seperti itu yang disebut sebagai orang-orang beriman. Kalau tidak seperti itu sifat-sifatnya, maka bukan orang-orang beriman. Kita ini orang-orang beriman tidak? Atau yang hanya mengaku beriman saja? Kalau kita adalah betul-betul orang-orang beriman, bermakna kita mengikuti Rasulullah. Seperti apa Rasulullah beriman? Seperti itulah kita beriman. Rasulullah disebut dahulu. Mengapa Rasulullah disebut dahulu? Sebab yang diikuti. Mengapa kita disebut kemudian? Orang-orang beriman disebut kemudian? Sebab kita adalah orang-orang yang mengikuti. Yang diikuti disebut dahulu, baru yang mengikuti. Kemudian apabila yang diikuti adalah yang dipuji, maka yang mengikuti pun akan dipuji. Mengikuti yang dipuji akan dipuji, mengikuti yang hina akan dihina. Ini mengikuti, bukan mengikuti Rasul, mengikuti penentang Rasul pula. Maka bagaimana akan dipuji? Pasti akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan hinakan dengan apa? Dengan azabnya, dengan siksaannya, dengan kemurkaannya.
Kemudian Allah terangkan lagi dengan terperinci seperti apa keimanan Rasul dan orang-orang beriman itu. Keimanan Rasul, keimanan orang-orang beriman sama, yaitu keimanan mereka adalah keimanan kepada Allah. Apabila disebut keimanan kepada Allah, maksudnya adalah keimanan kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, bukan dengan menyekutukan Allah. Dengan mentauhidkan Allah, sebelum ini mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Dialah Allah pencipta alam semesta, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, yang berkuasa ke atas alam semesta. Tidak ada di sana yang lain yang mencipta, mengatur dan berkuasa ke atas alam semesta ini. Satu-satunya yang mencipta, mengatur dan memelihara alam semesta ini hanyalah Allah. Itu yang dimasukkan dengan amana billah. Kalau hanya Allah yang mencipta, mengatur, memelihara, melindungi, menolong, maka kalau ada masalah di alam semesta ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Kalau minta kepada selain Allah bermakna tidak beriman seperti berimannya Rasul dahulu. Jadi jangan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad lah kalau tidak sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam keimanan. Nanti kita sebut dalam ketaatan, yaitu dalam membuktikan keimanan. Kullun amana billah, masing-masing beriman kepada Allah. Kalau disebut masing-masing, sudah kita terangkan tadi, yaitu Rasul beriman, orang-orang beriman juga beriman. Kalau begitu sama iman kita dengan iman Rasulullah? Masing-masing telah beriman kepada Allah dalam mentauhidkan Allah. Rasulullah mentauhidkan Allah, kita pun juga mentauhidkan Allah. Tauhid uluhiyah juga begitu, tauhid ubudiyah. Dalam beribadah hanya kepada Allah. Rasulullah beribadah hanya kepada Allah. Kita pun beribadah hanya kepada Allah. Sama iman kita dengan iman Rasulullah? Kullun amana billah, masing-masing beriman kepada Allah. Rasul beriman kepada Allah, kita pun beriman kepada Allah. Sama iman kita dengan iman Rasulullah. Imannya itu sama, dari jenis keimanannya, bentuk keimanan kepada Allah itu sama, itu sama-sama mentauhidkan Allah. Kualitasnya berbeda. Keimanannya sama, tapi kualitas berbeda. Nah, karena iman itu ada yang sempurna, itulah keimanan para Rasul. Ada keimanan itu kurang, ada yang sangat rendah sekali. Keimanan Rasulullah tak sama dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq, berbeda. Ketika di Gua Thaur, Abu Bakar takut karena kafir Quraisy sudah sampai pula ke situ. Abu Bakar melongokkan kepalanya ke atas, nampak rupanya kafir Quraisy sudah ada di hadapan. Dari celah-celah batu lihat, ya Rasulullah. Abu Bakar takut, kalaulah mereka itu menundukkan kepala mereka ke bawah, pastilah mereka melihat kita ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Jangan kamu takut wahai sahabatku, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah menjaga kita, memelihara kita, menolong kita, melindungi kita. Meskipun mereka di hadapan kita sekalipun, kalau Allah menghalang, mereka tidak akan dapat melihat kita. Oh, iman sempurna sekali. Beda antara iman Abu Bakar dengan iman Rasulullah? Beda, meskipun sama-sama beriman kepada Allah. Jenis keimanan kepada Allah sama-sama mentauhidkan Allah, hanya saja kualitasnya berbeda. Kita yang hadir ini sama iman kita kepada Allah? Kalau kualitasnya sama-sama cepat datang, tapi ada yang lambat datang. Kalau betul-betul sama-sama kualitasnya, sama-sama sungguh-sungguh, sama-sama rajin, sama-sama tekun, sama-sama khusyuk dalam pengajian ini, tapi ada yang bermalas-malas, nah itu rendahlah nilai imannya.
beda jauh. Dan memang kita ini tidak sama dalam kualitas iman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka bertambahlah imannya. Iman kita bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi dari sisi bertambah berkurangnya iman, maka tak samalah kualitas iman kita. Tapi keimanan itu sama jenisnya, bentuknya, yaitu kalau keimanan kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kalau keimanan kepada malaikatnya, percaya bahwasanya di sana ada malaikat. Meskipun kita tidak melihat malaikat, tidak mampu mencapai malaikat dengan panca indera kita, tapi kita beriman kepada malaikat, percaya di sana ada malaikat. Apa sebab? Apa sebab? Apa sebab percaya malaikat itu ada? Sebabnya karena Allah memberitahukannya kepada kita. Apabila telah percaya kepada Allah, maka percaya pula lah kepada setiap apa yang Allah beritahukan kepada kita. Tak ada maknanya percaya kepada Allah kemudian tidak percaya kepada apa yang Allah sampaikan kepada kita. Aku memiliki malaikat-malaikatku. Ada di antara malaikatku yang menyampaikan wahyu, ada di antara malaikatku yang membagi rezeki, ada di antara malaikatku yang menulis setiap apa yang kamu buat, ada di antara malaikatku yang mencabut nyawa. Percaya? Percaya. Mengapa percaya? Karena Allah telah memberitahukannya. Meskipun kita tak pernah melihatnya, meskipun sebab yang menjadi sandaran bagi kita untuk beriman bukanlah akal, bukanlah panca indera. Yang menjadi sandaran untuk beriman adalah hati yang telah beriman kepada Allah. Begitu juga kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang disebutkan kepada kita Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi yang kita ketahui hanya satu saja, Al-Quran. Beriman juga kepada Taurat, Zabur, Injil, beriman. Tapi bukan Taurat, Zabur, Injil yang sekarang. Sebab Taurat, Zabur, Injil yang sekarang ini sudah dirubah oleh manusia. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka telah menulis kitab-kitab suci itu dengan tangan mereka. Celakalah mereka yang telah menulis kitab-kitab suci dengan tangan mereka dan mengatakan ini adalah dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Mereka sendiri yang menulis. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Mereka telah mengganti perkataan itu dari tempatnya yang asal. Jadi 3 kitab suci yang lainnya itu tak ada di hadapan kita, tapi beriman juga kepada 3 kitab suci tersebut. Di samping Al-Quran, ya beriman. Apa sebab? Sebab kita beriman kepada Allah yang telah memberitahukan kitab-kitab suci tersebut. Nah, lihat. Jadi kaitannya adalah dengan perkara yang gaib. Allah gaib, para malaikat gaib, kemudian kitab-kitab suci pun gaib. Al-Quran yang ada di hadapan kita. Dan satu lagi adalah para rasul. Beriman kepada para rasul. Rasul manusia biasa, tetapi meskipun manusia biasa telah Allah pilih. Dan Allah memilih para rasul tersebut untuk menyampaikan firman-firmannya. Nah, disampaikanlah firman-firman itu kepada kita. Percaya kepada Nabi Muhammad sebagai rasul? Percaya. Apa sebab? Sebab Allah telah memberitahukan bahwa Rasul itu adalah manusia yang telah dipilih untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita. Percaya kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sebagai Rasul-Rasul Allah? Percaya. Apa sebab percaya? Sebab Allah telah memberitahukannya kepada kita melalui kitab sucinya. Nah, kalau percaya kepada Rasul-Rasul yang telah diberitahukan, semua adalah Rasul, bermakna semuanya adalah sama, sebab semua adalah pilihan Allah. Kalau Allah yang memilih, jangan punya kehendak pula untuk memilih dengan diri kita pula. Karena ada sebahagian manusia yang memilih-milih, Rasul ini Rasul kami ini, kalau ini bukan Rasul kami. Orang Yahudi memperakui Nabi Musa sebagai Rasul mereka, tapi tidak mau memperakui Nabi Isa sebagai Rasul mereka.
Orang-orang Kristen memperakui Nabi Isa sebagai Rasul mereka, memperakui Nabi Musa sebagai Rasul mereka, tapi tak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul mereka. Nah, orang-orang beriman apabila telah mendapatkan pemberitahuan daripada Allah bahwasanya semua Rasul itu adalah Allah yang menetapkannya, maka mereka beriman kepada semua Rasul tanpa membedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Jadi Nabi Muhammad Rasul kita, Nabi Isa Rasul kita, Nabi Musa Rasul kita. Itu orang-orang beriman. Jadi siapa yang beriman sebenarnya ini? Mereka yang membeda-bedakan Rasul adalah orang-orang beriman? Tidak. Orang yang beriman sebenarnya adalah orang yang tidak membedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Maka terkeluarlah kelompok-kelompok yang memilih-milih Rasul sebagai Rasul mereka. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membedakan antara satu Rasul dengan Rasul-Rasul yang lainnya. Kalau kita bawa ke surah Al-Fatihah, nah, orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang sesat adalah orang-orang Kristen. Mereka itu adalah orang yang membedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Kita adalah orang yang Allah beri nikmat ke atas kita, seperti orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul-rasul yang lainnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Apabila kita sampai ke perkataan ini, wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan, orang-orang beriman itu mengatakan, Allah memuji mereka apa sebab? Sebab mereka mendengarkan firman-firman Allah, tetapi tidak hanya berhenti mendengarkan, mereka juga wa ata'na, mentaati firman Allah tersebut. Firman Allah itu di dalamnya ada dua saja sebenarnya. Satu perintah, satu lagi larangan. Buat nih, buat nih, buat ini, jangan buat nih, jangan buat nih, jangan buat ini. Sudah mendengar perintah Allah? Sudah taat mengikutinya. Sudah mendengar larangan Allah? Sudah taat dengan menjauhinya, dengan meninggalkannya. Jadi orang beriman bukan hanya sekedar mendengar, tapi orang beriman juga mentaati. Jadi pembuktian keimanan adalah dengan ketaatan. Tidak ada maknanya keimanan kalau tidak diikuti dengan ketaatan. Maka para ulama kita mendefinisikan iman itu adalah ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah apa yang tetap kokoh di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibenarkan dengan amalan. Mendengarkan firman Allah, aqimus shalah, dirikan salat. Dengar, tapi dia tak salat. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sudah dengar? Tapi dia tak taat. Apabila tidak taat, maka bermakna sebenarnya belum lagi beriman, atau bahasa yang lembut sikitlah, belum lagi membuktikan keimanan. Jadi keimanan perlu dibuktikan. Dengan apa dibuktikan? Dengan ketaatan kepada Allah. Maka boleh juga kita tafsirkan sami'na, kami dengar firman-firman Allah, kami fahami kandungannya, dan apabila kami sudah memahaminya, wa ata'na, dan kami taat. Maka pengajian kita ini baru sampai ke sami'na baru. Kami dengarkan firman Allah melalui tafsirannya dan kami telah faham. Selepas pengajian ini, wa ata'na, dan kami taat. Ini sudah mengaji bertahun-tahun tapi tak nampak ata'na ya. Tak nampak taatnya. Macam tu saja. Mengaji dah lama, tetapi kerja yang buruk tu
dibuat juga. Itu namanya sami'na wa asaina, kami dengar, kami langgar. Nah, itu bukan sifat orang-orang beriman, itu sifat orang-orang kafir. Seperti Bani Israel, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar, kami langgar. Nah, di sini ayat ini Allah memuji orang-orang beriman yang mana mereka itu mengatakan kami mendengar, kami taat. Di saat kami dengar, kami taat, oh bermakna hidup ini kaitannya bukan hanya dengan keimanan semata. Hidup ini rupanya adalah juga dengan pengamalan yang nyata. Jadi tak cukup dengan keimanan saja, tetapi juga dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Suami yang beriman bukan hanya suami yang mengaku beriman saja, tetapi juga dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Begitu juga istri, begitu juga orang tua, anak, dan seterusnya. Sehingga orang-orang beriman itu menampakkan atau menunjukkan keimanan mereka dalam kehidupan mereka, dan itulah sebenarnya hakikat hidup di dunia. Dan setiap apa yang ditunjukkan dalam kehidupan di dunia berdasarkan keimanan itu akan didapatkan kembali di hari akhirat. Tapi kita ini ketika di dunia memiliki hawa nafsu yang kita dengar petunjuk Allah itu, tetapi ada kalanya kita tidak mentaatinya, tidak melakukannya. Itu adalah kekurangan dari kita. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan, itu juga adalah kekurangan dari kita, disebabkan pada diri kita ini ada hawa nafsu yang senantiasa menyuruh kita melakukan keburukan. Akhirnya kita tergoda oleh hawa nafsu, akhirnya kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, pelanggaran, tidak sesuai dengan petunjuk. Dan memanglah sifat kita seperti itu, kita memperakui-nya. Nah, penutup ayat, ghufranaka rabbana, ampunanmu wahai Tuhan kami minta, sebab kami ini adalah manusia yang telah mengetahui petunjukmu tapi belum mampu lagi untuk menjalankan petunjukmu itu dengan sempurna. Ada kalanya kami juga meninggalkan petunjukmu itu, sengaja atau tidak sengaja, disadari atau tidak disadari. Kami mengakui kekurangan kami ya Allah, maka kami harapkan ampunanmu wahai Tuhan kami. Ghufranaka rabbana, makna ghufranaka rabbana, ampunanmu senantiasa kami minta ya Allah, kami harapkan ya Allah, karena hanya dengan ampunanmu itulah kami akan dapat selamat dari hukumanmu, dari azabmu, dari siksamu. Setiap kami ini pasti akan kembali kepadamu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan di dunia. Wa ilaikal masir, pasti kami akan dihisap ya Allah, tetapi kami memperakui kami ini tidak mampu sempurna menjalankan petunjukmu, tetapi ampunanmu sangatlah kami harapkan ya Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nampak di sini orang-orang beriman menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk kehidupan di dunia, lebih lagi adalah untuk kehidupan di akhirat. Kata al-masir, tempat kembali, bermakna menunjukkan kita ini di dunia adalah satu perjalanan saja. Sampai masanya perjalanan akan berakhir, dan di negeri tujuan itulah kita akan berdiam selama-lamanya. Salah menempuh jalan di dunia, tersesat di hari akhirat. Dua saja tempat di hari akhirat itu. Kalau tidak di surga, satu lagi di neraka. Kita tak mau kembali ke neraka, kita mau kembali ke surga. Untuk dapat kembali ke surga, ampunanmu ya Allah, illa ayataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatih,
yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga adalah ampunan Allah dan rahmatnya. Ampunan Allah, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Dengan ampunan Allah, Allah hapuskan dosa, dapatlah masuk surga. Surga sebagai tempat kembalinya. Tapi kalau Allah tak berikan ampunannya, maka akan dimasuklah ke dalam neraka. Siapa yang tidak beriman, maka akan kekallah di dalam neraka selama-lamanya. Di sinilah nampak jelas bahwasanya orang-orang beriman adalah orang-orang yang menggantungkan kehidupannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat menggantungkan kehidupan kepada Allah sepenuhnya ketika di dunia, beriman kepada petunjuk yang telah Allah turunkan, kemudian mengikutinya. Sami'na wa ata'na, memperakui kekurangan, memohon ampunan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inilah konsep hidup yang meliputi dunia dan akhirat. Orang-orang yang tidak beriman, konsep hidupnya hanyalah untuk di dunia ini saja. Maka beda konsep hidup antara orang beriman yang sebenarnya dengan orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan dengan ayat yang ke-285 ini nampaklah bahwasanya hakikat hidup orang-orang beriman sebenarnya adalah beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan, dan keimanan kepada apa-apa yang Allah turunkan, yang telah diturunkan kepada Rasulnya. Kalau dalam ayat ini kepada Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya adalah keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para Rasul, kepada kitab suci. Maka berimanlah sebagaimana Rasul dahulu beriman, maka layaklah akan mendapatkan pujian dari Allah, dan insya Allah akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga beruntunglah di kehidupan di dunia ini dan beruntunglah di kehidupan di akhirat nanti. Dan itu yang kita harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Terpelihara dari azab api neraka apabila Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan ayat yang pertama dari dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah ini ada manfaatnya untuk kehidupan kita insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.